Informasi Haji terkini. Halo semuanya, di sini kita akan kupas tuntas soal packing haji. Biar perjalanan ibadah Anda lancar jaya, kita akan bedah satu persatu cara mengemas koper resmi yang disediakan pemerintah. Yuk kita mulai aja. Pernah gak sih ngerasa pusing 7 keliling pas mau packing buat haji? Wajar banget kok, namanya juga perjalanan sekali seumur hidup ya. Jadi pasti banyak banget yang dipikirin, belum lagi aturannya yang macam-macam. Eits, tapi tenang dulu, nggak perlu panik. Justru di sini kita bakal bongkar bareng-bareng koper resmi itu. Kita akan susun strateginya supaya Anda bisa packing kayak seorang profesional. Gampang kok. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat dulu isi set resminya apa aja. Terus kita bedah satu persatu mulai dari tas lempang, tas kabin, sampai koper bagasi. Dan terakhir, ada beberapa pro tips dari yang udah berpengalaman. Simpel kan? Baik, kita masuk ke bagian pertama. Apa aja sih isi dari set koper resmi itu? Yuk kita unbox bareng-bareng koper yang Anda dapat dari pemerintah. Jadi, yang Anda dapat itu bukan cuma satu koper loh. Ini tuh satu sistem perjalanan yang komplit. Ada koper bagasi yang besar, terus ada tas kabin, tas lempang buat dokumen, ransel khusus Armusna, dan bahkan dapat sarung kopernya juga. Lengkap banget. Nah, di dalam koper itu Anda juga bakal nemu satu ransel khusus. Ini bukan ransel buat jalan-jalan biasa ya. Fungsinya sangat spesifik dan jujur aja penting banget dalam rangkaian ibadah haji. Namanya ransel Armusna. Dan ini kuncinya. Ransel ini hanya, sekali lagi ya, hanya dipakai pas puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jadi jangan salah pakai. Ini aturan mainnya dan tolong banget diingat. Jangan sekali-kali pakai ransel ini buat penerbangan, baik berangkat maupun pulang. Kenapa? Biar nggak ada masalah aja nanti. Jadi simpen aja dulu di koper besar sampai waktunya tiba. Oke, sekarang kita bahas tas yang paling kecil tapi paling krusial. Tas lempang. Anggap aja ini kayak pusat komando pribadi Anda selama di perjalanan. Isinya apa aja? Ya, semua yang harus ada di jangkauan tangan. Paspor, manifest penerbangan, Al-Quran kecil, HP, power bank, uang tunai juga penting. Oh, dan barang-barang kecil yang bikin nyereman, kayak kacamata hitam, semprotan muka, yang isinya air zam-zam lebih mantap lagi, sampai parfum non-alkohol. Lanjut ke tas kabin. Nah, tas ini punya tugas khusus buat bekal Anda selama transit sekitar 24 jam di asrama haji sebelum terbang ke Arab Saudi. Satu hal yang paling penting soal tas kabin, beratnya. Maksimal cuma 7 kg, gak bisa lebih. Jadi benar-benar harus pinter milih barang. Jadi isinya ya cuma buat kebutuhan satu hari satu malam aja. Cukup satu setel baju ganti yang sopan, misal baju koko, dan satu setel baju tidur. Handuk kecil, alat mandi dasar, obat pribadi buat 1-2 hari, sama sandal jepit. Oh iya, jangan lupa bawa satu hanger buat gantung seragam batik, biar nggak lecek pas mau dipakai terbang. Nah, ini dia juaranya, koper bagasi. Koper besar ini buat menampung semua perlengkapan Anda selama di Tanah Suci. Walaupun besar, tetap ada aturannya. Berat maksimalnya 32 kg. Ini harga mati ya, jadi jangan sampai kelebihan berat. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan paling krusial yang sering bikin bingung. Kain ihram sebaiknya ditaruh di mana? Jawabannya, tergantung. Nah, ini dia pembedanya. Anda harus tahu Anda masuk gelombang berapa. Kalau Anda gelombang 1 yang ke Madinah dulu, kain ihram bisa aman ditaruh di koper bagasi. Kenapa? Karena belum akan langsung dipakai. Tapi kalau Anda gelombang 2 yang tujuannya langsung ke Mekah, kain ihram wajib ada di tas kabin. Karena Anda akan pakai ihram itu dari asrama haji sebelum terbang. Selain ihram, apalagi isinya? Baju sehari-hari cukup 3-4 pasang aja yang bahannya ringan. Jaket tipis buat jaga-jaga. Nah, ini penting, perlengkapan nyuci mandiri kayak deterjen, tali jemuran, sama hanger. Terus, adaptor colokan kaki 3, alat cukur, gunting kuku, dan stok obat pribadi yang lebih banyak. Bonus, bawa aja makanan favorit dari rumah, kayak sambal saset atau abon. Itu penyelamat banget loh. Oke, sebagai penutup, kita bagi-bagi beberapa tips cerdas dari para jemaah yang sudah berpengalaman. Ini tips-tips yang nggak ada di buku panduan loh nih. Ini tips jitu banget buat jemaah pria. Bawa 3 helai kain ihram, jangan cuma 2. Kenapa? Yang satu buat cadangan. Kadang-kadang kalau mau sholat di area mataf, dekat Ka'bah, ada aturan harus pakai ihram. Jadi punya cadangan itu benar-benar ngebantu.
Ada 3 gadget yang wajib Anda bawa. 1. Kantong vakum. Ini buat ngirit tempat, apalagi pas pulang. 2. Timbangan digital portable. Ini penyelamat, biar nggak kena denda kelebihan bagasi pas pulang. 3. Adaptor colokan kaki 3. Di Arab Saudi colokannya beda, jadi ini wajib punya. Khusus untuk para jemaah wanita, jangan lupa ya bawa kaos kaki dan manset yang cukup. Ini penting banget buat dipakai sehari-hari dan juga pas lagi berihram, biar aurat tetap terjaga dan lebih nyaman. Dan tips terakhir yang paling penting, timbang koper Anda sebelum berangkat dari rumah. Jangan kira-kira, pastikan beratnya pas sesuai aturan. Pakai timbangan digital yang tadi kita bahas ya. Oke, sekarang urusan koper sudah beres, packing sudah sempurna. Terus apa satu hal paling penting yang nggak boleh dilupakan? Ya, niat Anda. Karena pada akhirnya itulah inti dari perjalanan ini. Selamat menunaikan ibadah haji, semoga mabrur.